Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nabila dari Fakultas Pertanian Teknologi Hasil Pertanian kelas Palembang. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai integrasi nasional. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional dapat disebut juga sebagai usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Realitanya, integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Secara umum, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki perbedaan. Perbedaan itu antara lain etnis, sosial budaya, maupun latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Dalam menjalani proses pembentukan sebagai suatu bangsa, beragam suku bangsa ini mencita-citakan suatu masyarakat baru, yaitu sebuah masyarakat politik yang dibayangkan. Masyarakat politik yang dibayangkan adalah yang akan memiliki rasa persaudaraan dan solidaritas yang kental, memiliki identitas kebangsaan dan wilayah kebangsaan yang jelas, serta memiliki kekuasaan kebangsaan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dengan corak masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Kondisi masyarakat plural di satu sisi adalah rahmat, tetapi di sisi lain juga dapat menjadi ancaman. Pemahaman pluralitas sebagai rahmat adalah keberanian untuk menerima perbedaan terkait dengan persepsi dan sikap sesuai dengan realitas kehidupan yang menyeluruh, sehingga sebagai warga negara perlu memahami dan mengetahui faktor-faktor pembentuk maupun penghambat integrasi nasional. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional yaitu adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan, serta adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Faktor penghambat integrasi nasional yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, serta adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya mengenai integrasi nasional. Saya harap Anda semua mengerti apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih.